memiliki banyak sekali keragaman loh sayang. Tentunya sudah tahu ya, ada apa saja yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya, betul sekali, yaitu keragaman agama. Nah, selain agama, masih ada keragaman lainnya seperti bahasa, adat istiadat, lagu daerah, suku bangsa, dan masih banyak lainnya. Nah, ada faktor penyebabnya loh, mengapa Indonesia memiliki banyak sekali keragaman. Simak terus yuk video dari ibu ini, stay tune. Ada yang tahu apa sih suku bangsa? Ya, betul sekali. Suku bangsa merupakan kumpulan kerabat atau keluarga yang sangat luas. Ciri yang dapat digunakan untuk mengenal suatu suku bangsa yaitu ada ciri fisik, bahasa, adat istiadat, dan kesenian yang sama. Contoh ciri fisik itu seperti warna kulit, rambutnya, wajahnya, dan bentuk badannya. Misalkan warna kulitnya sawo matang atau kuning langsat, terus rambutnya ada yang ikal, ada yang lurus. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghormati suku bangsa Indonesia? Yang pertama, kita harus menerima suku-suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari. Di kehidupan kita kan tentunya memiliki banyak tetangga atau teman yang berbeda suku bangsanya ya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Sumatera. Lalu yang kedua, menambah pengetahuan kita tentang suku-suku lain. Nah, dari tetangga atau teman kita bisa belajar tentunya. Yang ketiga, tidak menjelek-jelekan atau menghina dan merendahkan suku bangsa lain ya sayang. Nah, ini dia faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama, itu karena letak strategis wilayah Indonesia. Nah, Indonesia itu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Sudah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, sehingga banyak sekali suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada perbedaan kondisi alam. Masyarakat pesisir pantai, dataran tinggi, pegunungan, dan lembah akan memiliki cara hidup yang berbeda karena masyarakat tersebut menyesuaikan kondisi yang terjadi di sekitar mereka. Mungkin masyarakat pesisir pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan, sedangkan dataran tinggi banyak yang bekerja di bidang perkebunan. Nah, itu ya contohnya. Yang keempat, ada keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Misalnya di pedesaan dan di perkotaan, tentunya berbeda ya. Di perkotaan mungkin komunikasinya lebih cepat ya diakses dibandingkan di pedesaan. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Nah sayang, setiap suku bangsa di Indonesia itu mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda tentunya. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah dari transportasi. Nah di sini ada beberapa transportasi yang digunakan di beberapa daerah. Misalnya ada kuda bendi. Ini merupakan alat transportasi tradisional daerah Sumatera Barat ya. Lalu beca, tahu dong ya. Terus ada ojek sepeda, biasanya kita sering jumpai itu di Jogja atau di Jakarta juga ada ya, di kota tua. Lalu ada dokar, terus ada andong. Nah, dokar itu berbeda dengan andong ya sayang. Dokar itu memiliki 2 roda, sedangkan andong itu memiliki 4 roda. Nah, bisa dilihat. Lalu ada pedati. Nah, selain perbedaan transportasi,
di Indonesia juga memiliki banyak sekali keragaman suku bangsa ya. Ini ada beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, misalkan di Aceh ada suku Gayo, lalu juga di Banten ada Baduy, Sunda, dan Banten, terus Jawa Barat ada Sunda, terus daerah Jawa Tengah ada Jawa. Nah, untuk selebihnya kalian bisa lihat di buku halaman 28 sampai 30 ya. Nah, selain keragaman suku bangsa, ada juga keragaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, ini Ibu berikan beberapa contohnya ya. Nah, di Sumatera itu ada bahasanya Batak, terus bahasa Aceh, bahasa Bangka, terus di Jawa ada bahasa Betawi, terus ada Jawa tentunya. Dan untuk bahasa daerah lainnya kalian bisa baca ya. Ada di buku di halaman 35 sampai 36. Nah, selain suku bangsa, bahasa daerah, ada juga nih lagu-lagu daerah. Nah, kalian mungkin ada beberapa yang sudah diketahui ya. Misalkan Kicir-Kicir, itu kan dari Jakarta ya. Terus ada Heyam Korambe, itu dari Papua. Nah, dari Banten juga ada loh sayang. Namanya itu ada Dayung Sampan, Jereh Bu Guru. Untuk selebihnya kalian bisa baca halaman 49 sampai 50 di buku ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai lagu daerah. Dalam lagu terdapat notasi. Apa sih notasi itu? Nah, notasi musik atau notasi lagu adalah sistem penulisan karya musik. Nah, di sini ada dua contoh notasi. Ada notasi angka. Nah, bentuknya angka ya. Nah, di dalam notasi angka ada nada tinggi dan nada rendah. Nada rendah itu biasanya ada titik di bawah angkanya, sedangkan nada tinggi titiknya berada di atas. Lalu ada notasi balok. Nah, seperti ini ya, berbentuk balok. Nah, sayang, adapun untuk tugasnya, kalian buat video atau voice note, boleh langsung japri ke ibu atau kirim ke WA grup ya, dalam memperkenalkan diri kalian. Akan tetapi menggunakan bahasa daerah ya, misalkan menggunakan bahasa daerah. Idinan sim abdi ngenalkan diri, yang artinya perbolehkan saya untuk memperkenalkan diri. Nami abdi siapa, terus misalkan tempat tinggalnya di mana, alamat rumahnya di mana, kelas berapa, sekolah di mana. Oke sayang? Dan asal daerahnya di mana ya, suku bangsanya jangan lupa. Misalkan kalian dari suku bangsa Jawa Barat atau Banten, misalkan Sunda. Nah, itu ya contohnya. Ibu tunggu.